Halo teman-teman semua, kembali lagi di series. Yuk, cari tahu. Ada kalanya setiap makhluk hidup diciptakan memiliki keunikan tersendiri loh. Dimulai dari memiliki kemampuan berpikir lebih, insting bertahan hidup yang baik, serta mampu menyesuaikan diri pada setiap kondisi lingkungan. Tapi, apa kalian pernah berpikir kalau ternyata di dunia ini ada loh makhluk ciptaan Tuhan yang kemungkinan mati atau punahnya itu sangat kecil? Dalam ilmu biologi yang mempelajari asal-usul, evolusi, serta karakteristik makhluk hidup, ternyata ditemukan salah satu makhluk hidup yang cukup unik nih teman-teman, yaitu makhluk hidup yang memiliki keabadian biologis atau yang biasa disebut dengan biologically immortal. Kira-kira apa sih biologically immortal itu? Yuk, simak penjelasannya. Makhluk hidup yang abadi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai biologically immortal adalah salah satu spesies organisme makhluk hidup yang tidak dapat mati secara biologis seperti penuaan. Namun, ia dapat mati jika menerima serangan atau faktor-faktor lain dari lingkungan luar. Keadaan seperti ini sangat langka ditemukan pada manusia, karena sebagian besar manusia mati disebabkan oleh faktor penuaan. Ketika seseorang menjadi tua, sel, jaringan dan organ seluruh tubuhnya akan mengalami penurunan aktivitas. Namun, bagi makhluk hidup yang mendapatkan keabadian biologis, sel dan jaringannya mampu mempertahankan bentuk dan kualitasnya tetap sama dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau manusia bukan termasuk makhluk hidup yang dapat hidup abadi, lalu makhluk hidup apa ya kira-kira? Menurut penelitian dari beberapa makhluk hidup yang ada di dunia, saat ini baru hewan saja yang memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Eits, tapi jangan salah. Hal ini hanya berlaku pada beberapa jenis hewan yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik. Dimulai dari cara mereka beregenerasi, bertahan hidup di bawah tekanan lingkungan, serta mampu menyesuaikan diri dari penuaan. Kira-kira hewan apa aja ya? Kita cari tahu sama-sama yuk. Aku hidup di laut, berbentuk seperti payung, berkulit tipis, dan memiliki tentakel yang banyak. Siapakah aku? Betul. Aku adalah Turritopsis dorni atau ubur-ubur abadi. Spesies ubur-ubur ini mendapat dijulukan sebagai immortal jellyfish lantaran secara biologi makhluk hidup ini dapat terus hidup selamanya. Alasan mengapa diberi julukan sebagai immortal jellyfish karena ia bisa menghindari kematian dengan proses transdiferensiasi. Transdiferensiasi merupakan proses kemampuan sebuah sel yang dapat berubah menjadi sel baru dan muda. Setelah memasuki fase kematangan seksual, Turritopsis dorni dapat kembali menjadi polip. Salah satu fase hidup ubur-ubur muda berupa sebuah jaringan yang hidupnya menempel di dasar laut. Berikutnya adalah flatworm atau cacing planaria. Para ilmuwan Inggris menemukan spesies cacing pipih yang dapat mengatasi proses penuaan hingga berpotensi hidup abadi. Spesies cacing planaria ini sangat langka loh, karena tergolong regenerasi tingkat tinggi. Mereka dapat mencegah penuaan dengan cara mempertahankan panjang telomernya. Telomer ini berperan penting pada proses penuaan, serta menjaga dari kerusakan yang terdapat pada DNA. Seekor cacing planaria yang dipotong melintang atau membujur akan sama-sama menghasilkan 2 ekor cacing yang hidup terpisah. Artinya, sekalipun mereka mendapatkan tubuh yang terpotong dari kepalanya, mereka tidak akan mati melainkan akan menghasilkan cacing baru dari bagian yang terpotong itu. Hal ini membuat flatworm memiliki kemampuan regenerasi yang tak terbatas. Kemampuan ini juga berlaku untuk sel maupun jaringan yang telah menua dan rusak. Dan yang terakhir adalah Hydra. Hydra merupakan jenis binatang air tawar yang terlihat seperti tabung kecil dengan tentakel yang menonjol dari salah satu ujungnya. Hydra dikenal juga dengan kemampuan regenerasinya.
Ia disebut sebagai makhluk yang dapat hidup abadi dan memiliki kemampuan memperbarui sel-sel tubuhnya sendiri. Uniknya lagi, Hydra bisa membuang racun yang masuk ke dalam tubuhnya dan menghindari kerusakan. Hal ini yang kemudian membuat Hydra dapat bertahan hidup dengan waktu yang lebih lama. Namun, perlu diingat lagi ya teman-teman, bukan berarti mereka tidak dapat mati, tetapi mereka hanya memiliki kemampuan bertahan hidup dengan waktu yang lebih lama. Nah, itu dia beberapa hewan yang mampu hidup dalam jangka waktu yang lama. Namun nyatanya, masih banyak lagi hewan-hewan yang dapat hidup abadi. Contohnya, seperti beruang air, Deinococcus radiodurans, dan lain sebagainya. Kira-kira hewan apa lagi ya yang berimmortal? Tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi yang dapat kami berikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini dapat membantu memperluas wawasan atau mungkin juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian keberlangsungan hidup, serta peregenerasian seluruh organisme makhluk hidup ke depannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!